منهم تاريم الغناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng di Zawiyah. Podcast yang akan ngobrolin tema-tema dakwah dan Islam yang aktual, tajam, terpercaya, berilmu, serius tapi tetap santuy. Dan kepada sahabat Zawiyah, jangan lupa ngopi, karena hari ini kita dikirimin kopi oleh sahabat Zawiyah. Kopi besan namanya, Masya Allah. Ya, nih jangan lupa minum kopi besan. Dan ini juga ada dikirimin susu kurma dari asli Pekojan. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa. Insya Allah luar biasa. Beliau adalah pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa. Beliau juga adalah founder dari ABD Store, dan juga beliau adalah founder dari Habab Podcast, yaitu Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Pastinya podcast kali ini tetap akan dipandu oleh host Zawiyah Channel yang lagi hits di sosial media. Assalamualaikum. Ini dia beliau, Masya Allah. Akhi Habib Salim bin Umar, Said Salim bin Umar Latas. Jadi kita berdua nih, Bib, pria sosmed dipanggilnya. Pria sosmed. Ana Muhammad bin Umar Latas. Insya Allah kita berdua akan memandu podcast kita kali ini dengan tema yaitu perjuangan dakwah Nurul Mustafa. Kepada Habib Salim, akhi Habib Salim, fadhol. Baik, Beb, kita bicara tentang Nurul Mustafa. Nurul Mustafa. Jadi kita tahu Nurul Mustafa ini satu majelis yang cukup besar gitu ya. Alhamdulillah. Bahkan salah satu majelis terbesar lah di Jakarta, bahkan di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kalau Ana mau mengibaratkan Habib, Nurul Mustafa ini seperti bendera yang sudah berkibar. Alhamdulillah. Sudah berkibar Habib. Alhamdulillah. Nah, tapi orang lupa gitu bahwa untuk bisa bendera berkibar itu kan perlu perjuangan. Betul. Gitu. Ada orang yang sudah narik bendera, udah sampai di atas, ternyata benderanya terlipat tali, nggak jadi itu berkibar. Iya. Nah, artinya ada perjuangan, mungkin ada keringat, ada air mata di situ, Ada darah juga. Ada darah juga. Nah, ini luar biasa. Jangan keringat. Keringat. Ada keringat, ada darah, ada air mata. Nah, itu yang kita nih, ya mungkin kita melihat Nurul Mustafa dengan gegap gempita dakwahnya yang luar biasa. Alhamdulillah. Tapi di balik itu kita kepengen tahu Habib, bagaimana perjuangan antum bersaudara gitu. Ada Habib Hasan, ada Habib Mustafa, ada Habib Gasim begitu ya. Bagaimana memperjuangkan Nurul Mustafa seperti sampai sekarang. Baik Habib, pertanyaan pertama begini Habib. Kita mau tahu, kalau kita bicara sejarah, kita bicara sejarah dulu di masa lalu. Kalau kita bicara sejarah, pasti kita bicara satu titik gitu. Ada titik di mana sejarah itu dimulai. Betul. Nah, pertanyaannya Habib, kalau kita bicara titik tadi, Nurul Mustafa itu titik mulainya di mana Habib? Mungkin Anda bisa cerita. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Ini alhamdulillah saya bisa hadir di Zawiyah Channel nih. Zawiyah insyaallah mendunia. Amin. Ya Rabb. Amin. Bukan hanya mendunia akhirat. Allahu Akbar. Berarti ini tagline-nya diganti nih. Mendunia akhirat. Ya Karena Rabb. luar biasa dengan nama besarnya Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas. Tapi sebelum Ana jawab pertanyaan yang luar biasa tadi, Ana mau kasih tahu kepada semua para pemirsa ya, baik pemirsanya Zawiyah Channel ataupun yang cuman kelihat di Tam Channelnya aja, tolong di subscribe dulu. Itu dia. Tolong di subscribe dulu, rugi ente kalau nggak subscribe itu. Ini dengan subscribe berkahnya dapat. Amin. Bukan ilmu aja, berkahnya. Ente subscribe nih, ente subscribe sekarang, plak. Ente punya hajat, insya Allah digabul. Amin. Amin ya Allah. Ente punya insya Allah digabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan lupa. Nah, ente belum subscribe, coba tolong tuh ada yang merahnya tuh subscribe. Jangan lupa komen. Insya Allah barakah. Ya. Jadi pertanyaan Habib Salim tadi, ya alhamdulillah saya ini Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf adalah adiknya Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kalau kita tahu Nurul Mustafa pastinya tidak lepas dari akhina mahbub Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Nurul Mustafa, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Sebelum Ana tarik ke titik awal Nurul Mustafa, pastinya kita juga kan sedikit jauh pengen tahu bahwa Ana, Habib Hasan dan Akhi Mustafa Gasim ini lahir di Bogor.
di Bogor, di Keramat Empang Bogor. Selamat Empang Bogor. Pastinya Al-Attas punya. Masya Allah. Keluar dari Al-Attas. Masya Jadi Allah. kalau dibilang saya datang ke sini pulang kampung juga. Pulang kampung juga. Jadi ada darahnya itu. Iya. Darah Sudah Al-Attas. lama. Jadi kalau di Belek ini kira-kira setengahnya bahkan lebih Ah, Al-Attas. Masya Allah. Ini pengakuan dari Asegaf. Oh iya, pengakuan iya. dari Asegaf. Pasti itu. Allah, Muhammad. Sorganya kita Al-Attas. Allah, Sorganya kita Muhammad. Al-Attas. Nah, itu dulu anak punya Walid suka cerita. Ya, suka cerita tuh Abdullah Hasan, Mustafa Gasim. Abang mau cerita ada satu keluarga punya anak empat-empatnya jadi. Allah. Tuh selalu cerita begitu. Empat-empatnya jadi. Nah, abang pengen ente begini. Oh. Oh iya. Tapi abang pengen Hasan duluan yang jadi. Nanti adik-adiknya ngikut. Karena kakak itu menjadi role model buat adik-adiknya. Ya. Dan alhamdulillah saya nggak panjang lebar cerita itu, terbuktilah guru kita Habib Hasan, akhirnya Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf itu mendirikan Nurul Mustafa ini sebenarnya itu berkat khidmat. Khidmat kepada para habaib-habaib dulu. Siapa tuh kalau bisa dicontohkan misalnya? Salah satunya adalah Habib Ami Abdullah Syami. Oh, Masya Allah. Jadi Al-Attas juga. Beliau pengurus salah satu pengurus Pembina Zawiyah. Zawiyah. Pembina Al-Attas Zawiyah. juga. Allah. Al-Attas juga. Jadi nggak bisa lepas kalau Habib Hasan ini barokahnya dari Al-Attas. Amin, ya Rabb. Jadi Ana sendiri belum begitu paham tentang perjalanan Nurul Mustafa di awalnya karena titik Ana di Nurul Mustafa itu di tahun 2000. Tapi Nurul Mustafa itu ada di tahun 1996. Ya. 1996 itu Ana baru lulus SMP. Al-Fagir nih, baru lulus SMP, kemudian disuruh pesantren. Sebenarnya pribadi Ana bukan bidangnya di pesantren. Ana dulu SMP alhamdulillah karir bagus itu, ranking 1. Ana bilang sama Walid Ana pengennya ke SMA baru pesantren nggak bisa. Bahkan waktu itu Ana dapat 6 nilai tertinggi nih, masuk SMA favorit. Itu dirobek sama Walidi. Enggak. Ente anak sekolahin kata Walidi, bukan buat jadi orang pintar yang tinggi enggak. Ente biar ente enggak dibodoh-bodohin orang. Ente bisa baca, ente nulis. Tapi anak pengen ente pesantren. Akhirnya anak pesantren di Al Khairat Habib Nagib. Habib Nagib Bekasi. Bekasi. Dari situ anak diberangkatin 2 bulan aja, langsung diberangkatin sama Akhi Hasan. Ya. Karena anak bilang sama Walid, anak kalau kurang betah di Al Khairat karena baru tahu namanya pesantren. Kata Walidi, Hasan berangkatin Abdullah nih Jawa dikit ke Jawa. Nah, Akhi Hasan lah yang berangkatin anak ke Jawa ke Ustadz Hasan bin Ahmad Baharun, Dalwa. Zamannya Ustadz Hasan Baharun. Masuk ke Ustadz Hasan Baharun, ketemu sama Ustadz Hasan Baharun sendiri, ditanya, nah, ente mau pondok? Nah, pondok nggak enak. Pondok tuh makannya tempe. Yang anak tergerak, kenapa anak pengen? Ustadz Hasan Baharun panggil ada satu orang kecil, masih kecil. Ya Allah ta'ala. Fasal kam sana watuna, dan dijawab dengan fase dengan bahasa Arab. Anak yang waktu itu orang Arab dan belum bisa bahasa Arab tertegur. Wah, kok anak sendiri nggak bisa, nih orang bisa. Di situ anak bisa, di situ betah. Tidak cerita anak, tapi intinya tahun 96 anak pesantren ternyata Akhi dakwah di Jakarta. Nurul Mustafa. Kalau Akhi cerita sama Ana, waktu itu juga pernah podcast juga, beliau itu membangun atau mendirikan Nurul Mustafa itu awalnya nggak langsung gede kayak sekarang yang tahu. Itu dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dan berawal dari khidmat para habaib. Jadi dulu tuh Habib Hasan punya Akhi, itu dulu sangat dekat dengan anaknya Habib Abdullah bin Muhsin, yaitu Habib Abu Bakar. Kalau sering kita dengar Mi Cacang. Mi Cacang. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Nah, jadi beliau itu sering dipanggil tuh. Kalau mau berangkatnya Habib Abu Bakar, ya Hasan. Ana dengar tuh, Ana masih SMP waktu dengar Hasan, ditungguin. Jadi berawal dari situ, berkahnya tuh dari situ berawal. Sehingga orang-orang tua meninggal dunia, nah beliau lah yang meniti karir dakwah di Bogor dulu awalnya. Belum ada Nurul Mustafa tuh, baru atau awalnya Al Irfan. Nama majelisnya. Nama majelisnya masih Al Irfan. Nah, ini itu titiknya Al Irfan. Itu Al Irfan. Itu di Jakarta Al Irfan itu. Itu masih di Bogor. Bogor. Dari rumah ke rumah. Belum ada Nurul Mustafa.
Al Irfan itu dari rumah ke rumah, dari Tegal Mangga waktu itu, kemudian dari tempat-tempatnya sohib-sohibnya Akhi Hasan semuanya. Nah baru ada jamaah Jakarta itu dari anak punya Akhi Mustafa bin Ja'far. Jadi anak punya Akhi Mustafa bin Ja'far ini dia suka bergaulnya cepat lah, dan ketemu jamaah di Magom Habib Abdullah bin Muhsin. Dia bawa ke tempat Akhi, ke rumah, dia terangin bahwa dia tahu diri bahwa dia belum bisa berdakwah, tapi dia bilang anak punya Akhi Hasan, ente kasih tahu. Nah kemudian ketemulah Akhi Hasan di situ, baru mulai berdakwah ke Jakarta. Tapi sebelum ke Jakarta, ke tempat yang di Ciganjur itu, Akhi Hasan berdakwah dulu ke Pelumpung, kemudian ke Tanjung Priok. Itu dari tempat ke tempat dakwah. Kalau mau kilas balik lagi, dulu anak kelas 3 SD, Akhi Hasan kelas 6. Itu kalau anak minta duit istirahat, anak suka minta duit tuh sama Akhi. Itu kalau minta duit suruh tunggu dulu. Jadi dia duduk di atas kayak meja gini, kursi gini. Terus yang di bawahnya tuh pada dengerin. Nggak tahu lagi cerita. Jadi sudah dari awal udah ada kayak emang dai ngajak orang udah didengar gitu. Udah ada dari awal tuh. Nah, baru Nurul Mustafa itu ketika 1996 dinamai oleh Habib Anis waktu itu. Kalau Nurul Mustafa dari 96 tuh belum ada nama tuh, masih Al Irfan tuh. Terus Al Irfan tidak lama dari situ kedatangan Habib Anis. Habib Anis Solo. Oh, Masya Allah. Habib Anis Solo menamakan Nur. Belum Nur Mustafa, Nur. Itu dakwah luar biasa Habib Hasan. Habib Hasan cerita mana? Anak masih pondok tuh di Dalwa. Tapi terus sering dikasih kabar, ente belajar yang benar. Biasa kan gitu kalau Akhi, nanti ente terusin dakwah di sini, ente belajar yang benar, jamaah udah mulai bagus. Dari rumah ke rumah. Awal pertama kali dakwahnya Habib Hasan, antum mau tahu apa yang dibaca? Ratibul Atos. Habib Umar bin Abdurrahman Atos. Itu dari rumah ke rumah. Itu bawa ke Jakarta kata Akhi Hasan, itu bawa 20.000. Iya. Masya Allah. 20.000 uang, cuman 20.000 naik kereta api. Luar biasa itu. Insya Allah, perjuangan. Tapi ada satu yang anda mau garis bawahin. Tadi antum cerita titik awal berangkatnya itu kan karena tadi Walid ya, Habib Ja'far bilang bahwa beliau kepengen anak-anaknya menjadi ini orang. Lalu kemudian juga ada satu cerita khidmat. Ya betul. Khidmat kepada para habaib. Anda mau tanya, khidmat itu nyata nggak Bib? Keberkahannya? Bib? Oh nyata sekali. Betul Bib. Sangat nyata. Antum sudah membuktikan atau bagaimana? Sudah membuktikan. Dan kalau kita dengar dari Akhi Hasan bin Ja'far As-Segaf, ya kalau ke anaknya, Akhi Hasan suka cerita. Beliau khidmat para habaib nggak sedikit. Seperti Al Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Segaf dulu pernah ke Indonesia. Oh iya, Masya Allah. Jeddah. Habib Abdullah Syami. Itu kata Akhi kalau udah ada Habib Abdullah Syami di Keramat Empang, kan sering bawain sahih, sering bawain teh. Terus datengin juga kalau di Kuitang, kalau udah Habib Abdullah Syami naik Habib Muhammad Kuitang. Terus juga Habib Hasan Asyatiri dulu sempat juga ke Indonesia. Jadi para habaib itu dia bilang itu Anda dapat berkahnya dari itu. Bahkan ketika belajar di Habib Abdullah Balfaqih, beliau juga cerita, anak khidmat. Anak khidmat kepada Habib Abdullah Balfaqih. Anak bersihin kamar mandi. Anak juga itu dari situ. Dari khidmat itu. Kalau kita Bib sekarang orang tua kalau anak kita disuruh bersihin kamar mandi sama gurunya, marah. Padahal itu penting buat di pendidikan. Situ keberkahan. Padahal kalau kita dengar dulu kiai-kiai besar di Jakarta dulu, beliau cerita bahwa Anda dulu suka bawain sendalnya Habib Ali Kuitang katanya. Iya. Anda bisa begini karena Anda dulu suka bawain sendalnya kemana-mana katanya. Itu dia, Masya Allah. Cuman bawain sendal. Belum ngaji tuh. Jadi, dan rata-rata yang berkah itu yang bawain sendal. Nah, itu dia. Masya Allah. Jadi kepada sahabat Zawiyah, jangan lupa untuk terus berkhidmat kepada guru-guru kita, kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para kiai. Karena ini penting, keberkahannya antum akan dapat dari khidmatnya antum kepada mereka. Ini berkhidmat kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Betul. Nah, Habib, kita ke pertanyaan berikut, Habib. Baik, silakan. Terkait dengan Nur Mustafa yang tidak bisa terlepas dari Keramat Empang Bogor. Betul. Iya. Jadi
bisa diceritain nggak Bib sosok Habib Abdullah bin Muhsin di mata antum dan keluarga? Sebagai cucu gitu Sebagai ya? cucu. Gini, kenapa Nurul Mustafa ini tidak bisa dipisahkan dari Habib Abdullah bin Muhsin Atas? Karena saya tadi sudah cerita, saya Habib Hasan, Ana Mustafa Gasim itu lahir di Keramat Empang Bogor. Jadi kalau ada rumah gedong, rumah gede, di belakangnya itu pasti rumah Ana punya orang tua. Jadi kita ini, saya punya orang tua, ibu namanya Syarifah Hababah Fatmah binti Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin. Jadi Habib Hasan ini abahnya Umi Ana, itu dia anak Habib Muhsin, anak pertama dari Habib Abdullah bin Muhsin. Oh, anak pertama jadi ya? Anak pertama. Anak pertama punya anak namanya Habib Hasan. Habib Hasan ini tua dia. Bahkan anaknya Habib Abdullah bin Muhsin, Habib Husain itu lebih muda daripada Habib Hasan. Jadi makomnya tua dia. Cucu tapi tua. Anak lebih muda daripada cucu. Iya. Jadinya makanya itu anak punya, jadi Habib Hasan ini nikah, anak punya jida namanya Syarifah Maryam binti Muhammad bin Abdullah bin Salim bin Ahmad Mufti Johor Al-Atas juga. Ada cerita juga dari anak punya jidati bilang begini, dulu sebelum anak dinikahin sama Habib Hasan njit anak, dulu abahnya Habib Muhammad bawa teng-teng masih muda perawan, ketemu Habib Abdullah bin Muhsin. Ketika ketemu Habib Abdullah bin Muhsin sudah kasyaf dia. Kata jidati, ya Muhammad, hada binti. Ini bakal jadi anak ana. Ternyata tidak lama jauh dari situ nikahlah Habib Hasan bin Muhsin dengan Syarifah Maryam, punya anak punya Umi. Karena dari cucu pertama dan dari anak pertama, makanya peninggalan Habib Abdullah bin Muhsin itu ada di Jidi. Seperti alfiyahnya, kemudian tasbihnya, subhannya. Jadi Habib Abdullah bin Muhsin kasih kepada Habib Muhsin kasih kepada Jidi Habib Hasan kasih kepada istrinya Syarifah Maryam. Nah, Syarifah Maryam Umi Iem biasanya dulu disebut. Orang kalau minta air apa semuanya pakai tasbihnya Habib Abdullah bin Muhsin. Luar biasa. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita benar-benar darah daging sudah ada di situ, walaupun kita dari jalur ibu, tapi kentalnya itu di situ ada. Nah, kalau anak mau ceritain Habib Abdullah bin Muhsin ini luar biasa. Siapa yang nggak kenal Habib Abdullah bin Muhsin? Karamat Qutbuz Zaman yang luar biasa, managibnya kita lihat ya, beliau berjuang untuk agama bahkan sampai di penjara 7 tahun tapi tetap luar biasa. Dia di penjara kenapa, Bib? Karena itu sama pemerintah biasa dah, Belanda. Fitnah. Begitulah bagian dari perjuangan. Tapi anehnya semua berbondong-bondong orang ziarah sampai Belanda bingung nih ada apa ini, siapa yang kita itulah habaib. Iya, anak kemarin Bib hadir maulid dan haul di Habib Keramat Empang Bogor. Kemarin ini belum lama. Itu Anda bilang Masya Allah auranya itu Bib, itu hidup sekali. Malam kita subuh di sana, malam di sana kita bermalam di Keramat Empang Bogor, itu auranya itu Habib di saat haul dan maulid itu benar-benar terasa aura hidupnya itu luar biasa gitu. Keramat Empang Bogor. Qutbuz Zaman luar biasa. Dan beliau itu kalau kita panggil datang, kita sebut, kita bacain Fatihah datang. Luar biasa Habib Abdullah. Tapi antum harus tahu beliau itu punya guru. Masya Allah. Guru fotonya itu Habib Ahmad bin Masya Hamzah. Allah. Luar biasa. Jadi ini penting kepada sahabat Zawiyah untuk dicatat bahwa Habib Abdullah bin Muhsin memiliki guru futuh, yaitu Al Habib Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Hamzah Al Atas, itu pendiri Zawiyah. Tapi guru futuh jelasin Bib. Ya, guru futuh itu pembuka. Jadi begitu, pembuka. Jadi kalau orang yang namanya guru futuh itu kewaliannya dibuka oleh Ahmad bin Hamzah Al Atas, sehingga diterima di Kalongan, diterima di Bogor, mancar kan dia baru datang dari Hadramut. Jadi kalau Nurul Mustafa itu kan berkaitan dengan Habib Abdullah bin Muhsin itu sangat erat karena dari min jihatil dari selain ada darahnya mungkin juga ada karomahnya yang diturunkan oleh beliau begitu ya. Bisa seperti itu, mudah-mudahan barakah. Karomahnya dari akhi itu nggak pernah lepas ziarah. Anak punya walidati nggak pernah sempat ziarah luar biasa itu. Maka
terjadilah Nurul Mustafa yang seperti ini, berkahnya Habib Abdullah bin Muhsin. Nggak lepas itu. Nggak lepas itu dia. Nah, itu Masya dia, Bib. Kita tanya juga nih. Ya, apa sih yang membuat ya Nurul Mustafa ini kita bilang fenomenal lah. Kita pakai bahasa fenomenal. Majelis besar yang apa namanya ya jadi role model kalau antum bilang tadi, role model untuk majelis-majelis lain begitu. Apa Bib yang membuat Nurul Mustafa fenomenal sampai sekarang? Berani action. Itu jawabannya keren ini. Ini Keren. kalau udah jawaban berani nih, berarti apapun Bismillah. Bismillah. Konsekuensi di Jelasin depan, selagi kita untuk bawa kebenaran, kita jangan takut. Jangan takut. Berani. Jadi dulu itu tidak ada pengajian malam minggu. Dulu Betul. tidak ada pengajian malam, apalagi anak muda ya. Iya. Makanya Ahli Hasan tuh bikin malam minggu, berani. Berani. Tidak takut ada yang tidak hadir, tapi berani aja bikin malam minggu. Dulu Bib, malam minggu itu ana jadwalnya jatahnya apa? Nyari itu ler tancep. Nah, Lagi begitu. tuh. Kita masih kecil-kecil. Benar. Kita main di dekat-dekat rumah, dekat masjid pada main Ler gitu. tancep. Kita Senin sampai Jumat. Pengajian malam Jumat. Iya. Kalau dulu pengajian malam Jumat dan yang hadir orang tua pakai peci hitam. Iya. Tidak ada peci putih. Iya. Peci hitam. Dulu di zamannya waktu Akhi bilang. Dan dulu Akhi itu zamannya waktu itu malam minggu dia bikin taklim di mana tuh Tanjung Priuk. Itu luar biasa. Di sampingnya taklim secara aktif atas, di sampingnya orang pada duduk, pada mabok, pada apa semuanya. dugem Tapi gitu. terus aja ziarah. Dengan datangnya Nurul Mustafa sedikit demi sedikit dikikis tuh. Alhamdulillah. Di Ciganjur itu kan awalnya ke Ciganjur kan, sedikit demi sedikit. Tahun berapa tuh di Ciganjur? Nah itu tadi tahun 96 sudah muter. Yang ana masuk waktu itu kan ana pesantren dari 96 sampai 2000 di Darul Ghawa Dakwah. Iya. Pas Ustaz Hasan Baharun meninggal setengah tahun, ana izin mau ke Hadramut sama Ustaz Hasan. Kata Ustaz Hasan, kalau mau ke Hadramut dari sini aja. Oh, ya udah kita ikutin. Nggak lama akhirnya tuh Ustaz Hasan meninggal. Ustaz Hasan meninggal. Alhamdulillah anak punya ami, antum mungkin kenal Habib Abdullah Kerasak Oh, Al-Atas. kenal. Alhamdulillah Abdullah Bekasi. Kerasak, Bekasi. Kenal. Dia Masya mau Allah. berangkatin anak. Iya. Berangkatin anak ke Hadramut. Iya. Sudah nanti pulang dari sana. Anak izin ke Abu Yazain. Alhamdulillah dikasih pulang. Anak mau berangkat. Anak kalau berangkat itu bareng sama Ahmad Jindan. Oh iya. Habib Ahmad Jindan. Satu angkatan tuh dia. Satu angkatan. Kalau ada berangkat, cuman dia berangkat, anak gagal. Jadi dia iya. berangkat Ahmad Jindan, terus Habib Abdurrahman Al-Habsyi bin Hasan, Oh, Munsyid. Abdurrahman Ya, Munsyid. Al-Badar ya. Al-Badar itu satu alma mater namanya tuh dulu kan. iya. Nah, karena memang Habib Abdullah Kerasak itu waktu itu Habib Ahmad Jindan itu berangkat, nggak lama rombongan anak ini kebentur itu World Trade Center yang hancur. Oh iya, 2001. WTC. 2001. Terpisah tutup semuanya. Oh, oke. Jadi anak nggak jadi nih berangkat. Kata Ahi, ente suruh sama anak dakwah. Anak dulu keluar belum mau dakwah, belum mau. Anak mau tafanun dulu, Iya. fil fikih tafanun dulu, fil apa namanya, ada beberapa mau diperdalamin lagi di Hadramut. Enggak, anak lihat ente sama anak. Enggak Bib, anak belum mau dakwah dulu. Iya. Anak makanya setelah keluar itu tetap anak mau ke Hadramut nunggu. Ya udah tunggu. Ketika nunggu itu anak ke Solo, ke Darul Mustafa di Batik Keris. Alhamdulillah bisa sempat ke tempat Habib Anis baca Ihya Ulumuddin beberapa bulan, tapi ternyata nggak lama di situ Habib Abdullah Kerasaknya meninggal. Akhirnya tuh nggak jadi lagi, sudah nggak tahu. Akhirnya telepon, udah ente tahun 2000 tuh 2001 awal tuh telepon, ente balik, ini ada Habib Umar bin Hafid mau datang ke Nurul Mustafa. Kaget anak, bener Bib, bener. Mau datang ke Nurul Mustafa, ente nanti yang sambut dengan bahasa Arab. Marhaba, anak bilang. Nah itu pertama kali tuh ada Nurul Mustafa itu. Setelah Habib Anis datang kasih nama Nur, datanglah Habib Umar bin Hafid. Waktu itu yang bawa Habib Gures bin Qasim Baharun. Habib Gures bin Qasim Baharun. Karena ketika dakwah itu Habib Gures dan Habib Munzir datang dari Hadramut, itu langsung sahabatan tuh sama Ahli Hasan. Saling bantu dakwah tuh. Habib Hasan datang malam Selasanya Habib Munzir datang malam Minggunya, dan Habib Gures bawa Habib Umar bin Hafid ke Nurul Mustafa. Dan di situ anak yang nyambut tuh tahun 2001. Anak geregat sedikit karena di situ guru anak
Habib Gures di guru ana. Oh, iya. Habib Gures bin Gasim Barun guru ana. Kaget ana. Alhamdulillah sukses tuh acara di situ dan di situ juga diberikan nama oleh Habib Umar bin Hafid itu Mustafa. Mustafanya. Oh, Mustafanya. Digabungkan. Nurul Mustafa. Berarti Mustafa. titiknya di situ, Habib. Tapi yang menggabungkan ada lagi. Yang menggabungkan itu Walid. Oh, Habib Masya- Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Masya Allah, ini orang besar Ada semua. 3 Habib. orang besar yang terlibat di situ. Kalau anak bahasa itu yang membawa, yang Mengangkat. menggendong, yang mengangkat. Nurul Mustafa ini ada 3 orang besar. Karena Habib Hasan juga kan alumninya dari As-Sagofa. Asagofa. Jadi Nur dari Habib Anis, Mustafa dari Habib Omar digabungkan oleh Habib Abdurrahman Nurul Mustafa, Mustafa. Masya Allah, ini luar biasa. Anda baru dengar juga nih Habib. Ini penting kepada sahabat Zawiyah untuk dicatat karena titik awal dari Nurul Mustafa itu diangkat oleh 3 ulama besar di Indonesia dan juga dari Hadramut, Habib Umar bin Hafid, Masya Allah. Nah Habib, terkait dengan masih kita ngomongin Nurul Mustafa. Siap, nggak apa-apa. Iya. Selagi Anda bisa Tapi Anda jawab. yang jadi fenomenal tadi itu, Bin. Anak-anak muda Malam yang minggu ya. malam minggu biasanya nongkrong gitu Iya. ya. Yang biasanya nongkrong, yang biasanya nyari dangdutan, sekarang nyari majelis. ngaji. Adanya di majelis. Kalau kita lihat di mana-mana. Kalau kita lihat ya di Monas dulu, di masjid, di mana-mana. Sekarang di Cilodong ya. Iya. Itu sekarang gitu. Itu fenomenal. menurut saya. Fenomenal banget. Fenomenal, dan itu salah satunya mungkin karena ya keberkahan. Keberkahan. Anda bilang tadi keberanian. Keberanian. Itu kuncinya tuh, Bib. Keberanian Itu dan kuncinya. memang saya bilang tadi yang dari awal. Akhi Hasan ini punya bukan aura apa namanya ya. Dari sejak kecil kalau sudah dia bicara itu orang dengar. dengerin. Iya. Dengar. Jadi anak muda tuh dengar. Itu semua dai udah dari kecil udah ada dai. itunya, kemudian ditambah dengan keberkahan-keberkahan Betul, habaib. betul. Jadi makin ngambil dia, ngeruk hati. Kalau kita mau ngambil bahasa ini apa namanya ininya kaidahnya makharaja minal galab dakhalal galab. Siap apa aja yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Masya Allah. Jadi ketika Luar biasa. disampaikan dari hati akan masuk ke hati. karena Ahi benar-benar dia dari yang Ana tahu ya, karena Ana tahu Ana berdampingan dengan dia dari hati. Dia kadang-kadang keluarkan uangnya untuk dakwah, benar-benar dari hati, maka orang tuh sambut dengan hati. Itu anak-anak muda khususnya Anak-anak muda ya. Memang apa namanya visi misinya Habib Hasan itu pengen semua anak-anak muda itu semuanya kenal dan bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 2 tokoh yang rangkul anak muda, Habib Hasan bin Ja'far sama Habib Munzir. Habib Munzir Ya, bin Fuad Dengan Al-Musawa. dia punya cita-cita Jakarta bersolawat. Jakarta Betul. bersolawat. Dan alhamdulillah kedua majelis ini sama-sama besar. Dan kita dengan Habib Munzir ini sangat berkaitan sekali, sangat gitu ya. berkolaborasi dalam dakwah dan waktu pertama kali Habib Munzir bikin acara juga di Al Munawwar, maksudnya mengundang Habib Umar bin Hafid. Habib Hasan itu mengerahkan semua jamaahnya. Wajib malam minggu semua hadir ke Al Munawwar. Begitu pula ketika Habib Hasan punya acara, Habib Munzir menyalahkan. Ana sendiri pribadi ketika itu datang ke tempat Al Munawwar, itu Ana duduk di belakang. Karena duduk di belakang, Habib Munzir ngelihat Ana, dia panggil anak muridnya, panggil dong Habib Abdullah. Gitu. Panggil Habib Abdullah karena waktu itu Ana hadir disuruh ngundang Habib Munzir. Disamperin, Ana suruh duduk di sampingnya Habib Munzir. Luar biasa. Ana bilang sama Habib Munzir, "Bib, ada salam dari akhi. Besok akhi ada acara hall di Solo. Jadi malam minggu ini Ana sendiri yang mimpin. Kalau bisa antum datang." Datang Habib Munzir. Datang ke tempat kita Nurul Mustafa waktu itu bersama Kiai Sa'dullah waktu itu datang. Alhamdulillah luar biasa. itu bentuk dukungan terhadap dakwah. Semua. Sama dengan kehadiran Habib Betul, Abdullah. luar biasa. Dukungan buat Dukungan Zawiyah. buat Zawiyah. Ana Ana yang yang luar biasa. Ana terdukung oleh itu Masya Allah. Jadi dukungan dari Haba Podcast kepada Zawiyah Channel ini luar biasa. Anda Luar rasakan biasa. sendiri. Lah, Masya Allah. Jadi kita kalau beliau-beliau dulu saling mendukung dalam dakwah, insya Allah kita juga bisa Nah, saling jadi mendukung Habaib untuk dulu tujuan pun- yang sama. Betul, Habaib dulu pun sudah berkolaborasi. Dari dulu. Sudah Bahkan dulu. bukan dari Habib Hasan, dari terdahulu. Dari terdahulu sudah terus saling mendukung dalam berdakwah. Bayangin kayak siapa yang buka chef food di sini, Habib Abdullah bin Muhsin, kan Habib Ahmad bin Hamzah. Habib Ahmad. Tapi beliaunya kan langsung ke Hadramut. Tapi yang di sini Habib Abdullah bin Muhsin. Iya, Masya Allah. Gitu, luar Itu biasa. contoh kolaborasi. Ah, Habaib. kolaborasi. Bahasa Iya. kerennya begitu. Iya nggak? Bahasa kerennya begitu. Nah, Habib, Ah. terkait dengan manajemen Nurul Mustafa Iya, kita iya. bahas biar sahabat Zawiyah. Manajemen yang fenomenal. Yang tadi. Iya, fenomenal. Jadi Terbaik, profesional. Amin, amin, amin. Siapa Allah majalkan sih Bib modal. yang manajemennya? Jadi begini,
dari tadi tuh pas ketemu Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar, mulai dari situ Akhi panggil Ana. Ana kan baru dakwah tuh, atau langsung terjun dakwah jadinya. Jadi nggak jadi ke Hadramut, ya. terjun dakwah. Dia kasih Ana jubah, dia kasih Ana sorban, dia kasih Ana imamah. Ente terusin. Malam minggu ente isi nih. Ana mau kholwat dulu di Habib Abdullah bin Muhsin 3 minggu. Ana pimpin tuh Nurul Mustafa. Antum mau tahu apa yang terjadi? Satu masjid tadinya. Ana pimpin 3 minggu setengah. Bisa. Ada pikir tambah gede. Di situ kita harus tahu bahwa anak baru jiwanya baru datang dari pondok kan, ya nggak? Tahu sendiri kalau dari pondok kan. Ya nggak, apa yang di pondok kita bilang keras kita. Ternyata dakwah tidak seperti itu. Iya. Itu metode dakwah harus ada. Jadi memang dakwah itu ada metodenya, ada caranya. Sehingga kita punya tepat sasaran. Ono waktu itu dikasih tahu, dikasih nasihat lagi sama Akhi. Yang ngajarin Akhi Hasan. Ente kalau dakwah satu, ente jangan baper. Ente jangan terlalu keras. Maksudnya jangan terlalu keras itu ente harus lihat mana yang ente bisa kasih, mana yang ente kagak. Jadi bener-bener diajarin tuh sama Akhi Hasan bin Ja'far Assegaf, luar biasa. Begitu. Dinama oleh Habib Umar bin Hafid Nurul Al-Mustafa dan jadi Nurul Mustafa, maka terus masih berjalan dakwah majelis aja. Majelis Nurul Mustafa dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid, penerimaannya juga luar biasa karena pakai pakai metode anak-anak muda. Kadang-kadang kita pakai drum band, kadang-kadang kita pakai biasa nih, pakai drum band, pakai red hand dulu, red hand yang buat. Jadi dari anak-anak murid aja. Jadi Habib Hasan datang diarak, ternyata itu yu'azzim syairallah. Dia siar semakin nah itu dari majelis ke majelis itu masih dipegang oleh Akhi Hasan bin Ja'far dan anak-anak krunya lah, itu masih majelis tahun 2006 baru kita bikin yayasan Nurul Mustafa Lil Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Pada waktu itu memang diketuai oleh Al-Faqir. Jadi ketuanya Abdullah bin Ja'far Assegaf, Habib Hasan bin Ja'far Assegaf sebagai pembina, Habib Mustafa bin Ja'far Assegaf sebagai pembina. Anak punya adik pada sebagai pembina, ketua yayasan Ana, Habib Gasim sebagai bendahara waktu itu. Terus Ana bersama Habib Abu Bakar Ali Idrus. Jadi ketua yayasan 1 dan ketua yayasan 2 Abu Bakar. Nah, dari situ kita mulai manage dengan yayasan. Dari situ mulai termanage lah semuanya. Diolah oleh kita alhamdulillah dari tahun 2006 sampai kemarin terakhir setelah Akhi Mustafa bin Ja'far Assegaf meninggal. Pas Akhi Mustafa bin Ja'far meninggal, Ana diangkat jadi ketua pembina. Akhi Gasim jadi ketua yayasan karena dia udah mulai ke pemerintah dan lain sebagainya, dakwah ke pemerintah dan sebagainya, dan yang kelola semuanya. Alhamdulillah kalau manajemen itu hanya di atas kertas manajemen, tapi doa-doa jamaah ini, khususnya doa-doa guru-guru kita dan Habib Hasan. Kadang-kadang Habib Hasan juga bicara itu doa ya. Habib Hasan pernah ngomong mana dulu waktu baru-baru dakwah di 2002, 2003, Abdullah sini dah. Nanti kita ini bakal punya masjid besar. Tapi Ana bilang, masjid besar masjid kita. Yang penting kita doa aja dulu. Terbukti ternyata. Masya Allah. Allahumma Muhammad. Dan alhamdulillah ada pondok pesantrennya. Alhamdulillah itu luar biasa. Maksudnya berjalan begitu saja, tapi tetap dengan manage kita, dengan ada ada departemen khusus buat ini. Dan itu kalau kita lihat sih emang dari luar nih, kalau kita lihat ini ada manajemen. Bisa rapih begitu, kalau nggak ada manajemen nggak mungkin gitu. Jadi karena dikelola dengan baik dakwah akhirnya menjadi. Tapi tetap sama seperti Zawiyah harus dengan izin. Orang tua. Kita izin ke Akhi Hasan bin Ja'far. Dan Akhi Hasan ini kadang-kadang bawa kemana? Ke ziarah. Ke Habib Abdullah bin Muhsin, ke Habib Abu Bakar, Habib Idrus, ke kemana? Ke Habib Ali, semua dibawa ziarah, luar biasa. Kekuatan ziarahnya Akhi itu yang luar biasa. Yang luar biasa kekuatan ziarah. Mau dapat nikmat ziarah, mau nggak dapat nikmat ziarah, mau diomongin orang ziarah, senjatanya ziarah. Karena dengan ziarah itu yang luar biasa. Kadang-kadang Anda nggak kuat ngikutin Akhi. Lagi duduk begini nih, wah,
kita ke Tegal nih sekarang. Hah, Bib, Tegal. Ziarah dipanggil, berangkat ziarah. Dari situ yang luar biasanya itu, akhi. Jadi ada yang manage secara organisasi, tapi dikuati juga dengan manage akhiratnya ini. Ya enggak? Ada kekuatan akhiratnya. Kekuatan dua-dua ini. Ada kekuatan spiritual. Ada kekuatan spiritualnya itu. Masya Allah. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi Jadi yang mungkin membuat ya besar dunia juga, spiritual juga. Ya semua dibantu ya, dibantu. Ana memang yang mimpin yayasan dari 2006 sampai kemarin itu semua dibantu oleh Abu Bakar dan divisi-divisi seperti divisi ada juga anak kru, kemudian pesantren dan lain sebagainya. Semua divisi membantu sehingga terjadilah sekarang ini alhamdulillah. Dan masjid itu dari kita untuk kita, dari umat untuk umat. Luar biasa itu. Luar biasa. Ya, Bib. Nah, manajemen sudah baik, dikelola dengan profesional. Ternyata dimanage langsung oleh Habib Abdullah bin Ja'far sebagai ketua yayasan Nurul Mustafa. Nah, sekarang Ana mau bicara, Bib, terkait dengan sosok yang paling terpenting sepertinya dalam perjuangan dakwah Nurul Mustafa, yaitu Habibah Syarifah Fatmah. Binti Hasan bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Atas. Bisa ceritain sedikit, Bib, peran dan dukungan beliau di Nurul Mustafa. Ini kalau Umi sebenarnya kalau Ana ceritain nggak bisa sedikit. Masya Allah. Ana salah nggak deh? Ana salah nggak kalau ngomong? Kayaknya beliau salah satu sosok terpenting di Nurul Mustafa. Sangat penting. Masya Allah. Kalau kita lihat, bener ya? Sangat. Kalau bicara orang tua yang sudah yang sudah pulang ke rahmatullah, sepertinya memang Ana pun ikut kalau bicara meneteskan Umi air mata. Kok nggak kuat? Iya, makanya Masya Allah. Kalau bicara Umi karena memang beliau itu keluh kesah kita. Kalau kita lagi, tapi beliau menunjukkan ketegarannya. Selalu mendoain kita. Kalau tiap malam itu kalau di Bogor pulang ke rumah, jadi beliau udah pakai mukena jam 2:30 udah pakai mukena sampai subuh doain anak-anaknya. Iya, Masya Allah. Doain anaknya. Sangat penting di Nurul Mustafa. Makanya kekuatan Nurul Mustafa full powernya itu di Umi. Di Umi, Masya Allah. Makanya sampai saat ini tuh Umi itu ya udah di masjid itu. Iya. Makanya kita bikin Umi itu di situ biar supaya setiap malam minggu kita ketemu. Dan sampai saat ini kita masih mimpi Umi dan masih kasih nasihat sampai saat ini harus begini. Aki, Hasan, Mustafa, yang paling dekat juga Mustafa. Mustafa itu luar biasa sama Umi. Dia kalah mungkin anak luar biasanya baktinya sama Umi itu. Apalagi Habib Hasan yang luar biasa baktinya sama Umi. Habib Mustafa itu sampai kemarin Umi waktu sakit, Umi udah jangan pikir, jangan bingung. Umi jangan takut. Kalau Umi lagi sakit sekarang, kalau Umi mau ini sama Allah Subhanahu wa taala, udah kita rekor. Karena kan sakit liver ya. Nanti Mus yang nemenin. Oh, Habib Mustafa ngomong gitu. Nanti Masya Allah. Ketawa. Makanya nggak lama dia. Jadi Mus betul-betul nemenin. Masya Allah. Masya Allah. Dan Habib Hasan paling cintanya mau. Apapun kalah, mau apapun kalau udah Umi telepon dan Habib Hasan tuh tidak pernah nerima undangan karena ada Umi yang ngurus Umi, yang kalau Umi makan tuh harus ada Habib Hasan di situ. Luar biasa Habib Hasan tuh, Umi yang luar biasa. Jadi saat awalnya punya Umi itu sosok yang paling penting karena ada apapun pasti larinya ke beliau. Isyaro, bisyaro itu dari beliau. Apalagi ketika beliau ini, Ana ngomong begini hanya di sini nih, kan? Maksudnya ketika beliau itu sakit, itu sudah divonis dokter meninggal itu sudah 17 tahun yang lalu. Pertama kali sakit, drop, masuk ICU. 18 hari apa 2 minggu di ICU, dokter udah angkat tangan. Satpam itu ngelihat orang baju putih semua ke tempat Umi. Dan kita udah pasrah. Itu 17 tahun yang lalu. Bangunlah. Setelah 17 tahun, 18 hari, bangun melek. Yang dicari siapa? Hasan. Hasan. Habib Hasan ini nggak kuat kalau Umi udah di rumah sakit, dia nggak kuat, tumpah air mata. Dia kayaknya nemenin anak, kadang-kadang anak yang ketemu sama dokter panggil Hasan. Bangun dan sembuh. Dan ketika sembuh cerita, Umi ketemu Ano,
Umi ketemu Habib ini, mau ketemu Habib ini, ketemu ini, terus dakwah, alhamdulillah kita diridhoin sama Allah. Begitu. Jadi emang kekuatan Nur Mustafa tuh Umi banget. Umi luar biasa. Karena ngelihat begitu. Ana lihat di saat anak ke Masjid Nur Mustafa Center itu bukti tanda baktinya anak-anaknya kepada Nggak mau jauh sama uminya. nggak mau jauh. Itu bukti tanda baktinya anak kepada seorang. Memang kalau ngomongin Umi nggak sanggup, Ana juga nggak sanggup Ana. Ana nggak kuat, masya Allah. Luar biasa. Umi ini luar biasa. Karena kalau dulu kalau lagi ada pusing apa telepon Umi. Iya. Datang Umi. Kalau kita yang nggak telepon, Umi yang telepon. Nanti di mana ini udah tanggal 1 gitu. Jadi karena udah nggak gitu. Belum kemari. Iya. Kadang-kadang kesibuk apa namanya. Sekarang udah. Memang antum semuanya kalau lagi masa ada Umi dijaga. Betul. Uminya. Dijaga. Bakti Uminya. Karena kalau udah ini udah kita nyesal. Nggak bisa bakti. Kadang-kadang kita udah nyesal gitu kalau udah makanya semua sahabat Zawiyah yang punya Umi tolong dijaga dan doain. Apa kata Umi? Udah Umi minta apa aja, kasih aja. Berkahnya luar biasa. Itu Habib Hasan luar biasa. Kalau udah bilang Umi mau dia ada apa nggak bisa. Makanya kebuktian sekarang. Kesuksesan anak-anaknya beliau terlihat karena baktinya pada orang tua. Iya, masya Allah. Nah, lanjut Bib terkait dengan saudara Habib. Kaitannya dengan ini juga Bib, dengan masih keluarga. Jadi kan dukungan Nur Mustafa ini terbesar dari keluarga. Salah satunya sosok terpenting itu kan ibu ya Umi. Tapi Anda lihat juga antum nih berempat bersaudara nih bisa akur. Kan jarang. Laki atau bersaudara akur. Kadang ada yang berantem, ada yang apa gitu. Ana sama Akhi lebih suka berebutan sepatu, berebutan sendal. Tapi wajar lah zaman Itu yang mau Anda tanyain Bib. Antum apa Bib? Persep akurnya tuh apa Bib? Tadi kembali apa yang dikatakan sama anak punya Walid. Jadi dulu Walid tuh suruh kumpulin kita, bilang, Aba ceritain tuh tentang 4 saudara yang sukses. Kenapa dia bisa sukses? Karena 4-4-nya akur. Nah, Abah pengen ente semua akur. Jangan ada masalah. Kalau tuh nanti ada masalah, nggak boleh lama. Jangan kira kita nggak ada masalah, ada. Makanya itu dia yang kita pengen tahu. Iya. Ada pasti ada. Pernah nggak berselisih sama Habib Hasan? Pasti ada. Tapi yang namanya adek nggak bisa ngomong apa. Kakak itu adalah magamul ab gitu. Kakak itu ab semua gitu. Habib Mustafa lihat anak begitu, Habib Gasim lihat Mustafa begitu, dia begitu. Tapi kita tidak pernah bermasalah yang luar. Jadi mungkin pendapat ini berbeda, tapi disatuin lagi sama Akhi. Nggak lama, nggak sama beliau juga begitu. Nggak sampai, mungkin nggak sampai sehari 2 hari kali. Ada masalah di situ, harus selesaikan di situ. Ana masalah sama beliau apa ya? Lip, Ana punya utang nggak? Bayar dulu, awas. Ana kayaknya masih punya utang sama antum. Tapi sama, Umi Ana dulu sebelum meninggal, pesannya yang Ana ingat sampai sekarang cuma satu. Umi nggak bakal ridho kalau kalian sama saudara berantem. Nah, itu orang tua kita begitu. Pas masya Allah. Nggak ada pesan lain. Cuma kita berdua-belas bersaudara. Apalagi 12 bersaudara. Luar biasa. Umi nggak ridho. Makanya sampai sekarang kita coba, walaupun ya ada selisih, tapi kita tetap saling mencintai. Kalau selisih itu kan manusiawi. Biasa. Tapi kan dalam koridor-koridor yang sudah jelas, maksudnya nggak keluar dari koridor Islam. Betul. Alhamdulillah. Jadi memang itu tadi kunci kesuksesan, kita harus akur sama saudara. Tapi kita seneng ya lihatnya ya. Salah satu ada 4 bersaudara akur bisa bareng apa ya. Pernah Anda lihat Habib Gasim sama Habib Mustafa di YouTube berdua konten bareng. Oh begitu. Makan bareng gitu. Nah, ente ya contoh kita berdua. Iya, kadang-kadang ya alhamdulillah. Kayak apa namanya ini Habib Hasan tuh selalu support selalu support sama adik-adiknya selalu support. Luar biasa. Penting itu di support dari kakak tertua penting itu. Penting. Kakak tertua harus mensupport adik-adiknya. Kadang-kadang adik-adiknya kan perlu supportan. Iya. Baik itu secara materi maupun secara materi maksudnya apa nih? Materi apa maksudnya nih? Ya, baik Beb, lanjut Beb. Nah, terkait dengan dakwah, pasti ada suka, ada duka, ada tantangan, ada rintangan. Pasti yang namanya. Nah, Nurul Mustafa nih tantangan rintangannya bisa nggak ceritain? Jadi gini Nurul Mustafa nih kan ya kita dengar cerita yang enak-enak aja. Pasti ada dong yang nggak enaknya nih. Bisa nggak diceritain tantangan rintangan?
ya sebagaimana dakwah kita punya injit dulu pasti ada tantangannya. Jangankan injit kita, Nabi kita Muhammad SAW sudah semulia-mulianya manusia yang Allah sudah puji luar biasa, akhlaknya baik, sama musuh aja baik. Tapi ada juga kan musuhnya. Betul. Ada juga Rasulullah difitnah, Rasulullah dibilang tukang bohong, Rasulullah dibilang semuanya ada yang jelek juga, bahkan disambitin kotoran. Itu Nabi Muhammad. Apalagi kita, siapa kita? Apalagi Nur Mustafa, apalagi itu. Pasti ada rintangan, ada tapi itu semuanya dijadikan menjadi sebagai batu loncatan, penyemangat. Kalau orang dulu bilang, anak punya Walid bilang, gahru itu nggak wangi kalau nggak dibakar. Nah, jadi harus dibakar dulu. Jadi quotes nanti nih. Ini boleh sahabat Zawiyah catat. Kalau mau sukses harus dibakar dulu. Biar keluar wanginya. Mau wangi harus dibakar. Kalau mau sukses itu harus ada itu dulu. Antum tahulah sendiri Nurul Mustafa. Ketika dari dulu ya pastinya ada yang suka, ada yang tidak. Tapi itu tadi Habib Hasan bilang, ente kalau mau dakwah bahasa sekarang jangan baperan. Jangan baperan. Udah, pakai kacamata kuda. Udah. Selagi ente sesuai koridor salaf, ente membawa yang benar, lanjut terus kodaman ala gadamin bijiddin auzaid. Terus lanjut, jangan takut. Lihat pernah kan Habib Hasan difitnah. Pernah kan tuh pernah dengar difitnah. Alhamdulillah. Itu udah hampir di ujung tuh Nurul Mustafa. Fitnahnya yang sangat dahsyat. Tapi karena kita kuat, kita satu saudara. Itu di ujung fitnahnya mau dihancur nih, mau dibikin rusak nih antara keluarga, khususnya anak Habib Qasim Mustafa. Tapi alhamdulillah karena memang kita dari awal ya, bersama-sama akur, alhamdulillah kita yang maju, anak yang maju, yang terima dari telepon anak yang rapiin, semuanya rapi dengan serapi-rapihnya dan dibuktikan sama Allah Subhanahu wa taala. Fitnah tuh Bib ya. Fitnah dibuktikan dengan baik. Betul. Dibuktikan dengan terjadinya sekarang ini yang memfitnah hancur dan kita semakin terus begitu. Jadi jangan takut difitnah, jangan takut. Betul. Masya Allah. Jadi Zawiyah Channel juga ya begitu, kalau mau berani Habib tahu, harus berani. Habib tahu waktu pertama kita syuting podcast itu 500 komentar, Bib. Pertama 500 komentar isinya apa? Wah, apaan nih? Wah, kayak gudang. Wah, apa semua? Waduh, itu luar biasa. Hah? Pertama kali dengan Khalid waktu itu podcast. Wah, nih hostnya nih kebanyakan ngomong. Jangan baper. Nggak baper. Jangan. Ternyata ini konsekuensinya. Iya, Kalau kita main di sosial media. Kalau nggak kuat konsekuensi, jangan baca komen. Jangan baca komen. Betul, Bib. Biarin tim-tim aja yang baca. Tim-tim. Tapi nggak kuat juga kita pengen baca juga. Karena kita sayang sama sahabat Zawiyah. Jadi antum netizen nyinyir, antum julid, nyinyir baper, juniper. Tetap kita sayang. Iya, Masya Allah. Nah, Habib lanjut. Terkait dengan Nurul Mustafa, udah ada masjid, udah ada pesantren, udah ada segala macam. Kita lihat, Masya Allah, profesional dikelola. Tapi kenapa Bib masih mau berinovasi terus dengan adanya Habab Podcast? Nah, kenapa tuh Bib tuh? Jadi Habab Podcast ini berawal dari memang pandemi yang melanda kita. Betul. Betul itu. Pandemi yang melanda kita di tahun 2019. Tapi tetap semuanya kita atas izin Akhi Hasan kan. Kita ngomong sama Akhi, Bib. Sebelum pandemi kan kita udah ada YouTube. Habib Nurul Mustafa punya YouTube. Kemudian Habib Hasan sendiri juga ada YouTube walaupun dikelola sama admin. Habib Qasim juga ada YouTube. Terus kita Ana juga ada YouTube. Itu juga dengan perjuangan yang luar biasa. Kita harus nerima lah apa yang konsekuensinya. Nah, ketika pandemi melanda, ini kan majelis taklim tutup. Iya, betul. Jadi Nurul Mustafa tutup tuh ya? Full atau gimana, Bib? Akhi Hasan orang yang pertama tidak membolehkan dan tidak mau tutup majelis. Jadi beberapa kali sudah suruh tutup pemerintah, dia masih terus tuh. Tapi dakwahnya lagi. Itu pada waktu itu masjid belum buka. Masjid masih dibangun, masih 70%. Pada waktu itu. Ketika dakwah muter sudah tidak bisa, karena memang benar-benar harus ditutup, PSBB ya. Kata Habib Hasan, berarti kita harus buka masjid. Masya Allah. Jadi pada waktu itu masjid-masjid ditutup, Nurul Mustafa buka. Masya Allah. Awal pandemi itu Nurul Mustafa buka masjid, walaupun masih 70%. Belum ada pondok pesantren, masih buka masjid, Bismillah. Dibukalah masjid. Nah, ketika itu kan majelis tutup,
Ya, Ana juga ada kru YouTube Ana, dan Ana mencetus juga kalau bikin podcast enak kayaknya, biar kesampaian semuanya nih, gitu. Karena kita juga kan lihat-lihat juga kan mana yang bagus, karena di sosial media begitu semuanya. Ini gimana nih kalau ada apa podcast di situ ada ustadz tapi nggak terlalu formal kan gitu. Biasanya kan kita formal gitu. Karena Iya. formal. Iya. Ceramah formal soalnya, tapi gimana nih kita bisa ngobrol dengan orang yang kita undang, tapi kita nggak eksklusif, kita semuanya kita terima. Foto, Ana bilang, tapi tetap izin dulu, minta izin dulu sama Habib. Sebentar, anak isyarahin dulu. Ala kuliah, bismillah. Yaudah nanti bikin. Gitu. Dibikin. Alhamdulillah. Penerimaan di luar biasa. Jadi Zawiyah Channel pun terinspirasi dari Habab Podcast. Jadi sahabat Zawiyah perlu tahu juga nih, karena kita lihat YouTube ada Habab Podcast punya Habib Abdullah. Wah, Zawiyah bikin podcast ajib juga kali ya. Nah, jadi terinspirasi, Bib. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi terus berinovasi. Jadi kalau ana melihat Nurul Mustafa nih kepengen hidup 1000 tahun lagi. Masya Allah, benar. Bahkan lebih, Bib. Bahkan ya, insya Allah. 1000 tahun itu jangka yang panjang gitu. Biar apa, Bib? Biar bisa memberikan manfaat lebih banyak buat banyak orang. Nah, jadi benar-benar mengikuti zaman. Mengikuti zaman. Mungkin sekarang zamannya podcast. Mungkin nanti kita nggak tahu nih 10 tahun, 20 tahun lagi ada apa. Betul. Itu yang kita, maksudnya Nurul Mustafa harus hidup 1000 tahun lagi. Mudah-mudahan juga semua majelis-majelis bisa mengikuti inovasi ini. Ana pengennya begitu. Biar bisa terus hidup. Makanya ketika Ana lihat Zawiyah ada podcast, bangganya Ana. Allahumma shalli Muhammad. Zawiyah nih, langsung Ana ikutin, Ana lihat. Wah, luar biasa. Bismillah, Ana yakin insya Allah Ana bisa datang ke situ. Iya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah terjadi. Gayung bersambut. Allah kabulin. Alhamdulillah. Karena kayak wah, bareng nih kita gitu. Iya. Di tahun yang sama, Bib ya. Di tahun yang sama. Masya Allah. Nah, ini Bib, ini kaitannya dengan hidup 1000 tahun. Iya, gimana? Berarti kan kita mesti punya plan. Ada nggak, Bib? Ya, mungkin nanti bisa bocorin rencana plan Nurul Mustafa ke depan mau seperti apa, Habib? Rencana banyak sekali sih. Mau go internasional, mau nasional, banyak rencananya. Tapi tetap kita serahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jalani apa yang ada sekarang sedikit demi sedikit. Rencana itu kita selesaikan dengan rapi, dengan baik. Tapi pastinya tetap kita minta doa-doa para ulama, para habaib, orang tua khususnya. Makanya kita setiap malam minggu selalu ziarah. Setiap malam minggu kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi setiap ada haul kita bikin, Habib Hasan suka bikin haul untuk dapat keberkahan. Dan alhamdulillah Nurul Mustafa ini kan datang para habaib Hadramaut. Kemudian Habib Salim Syatiri datang, Habib Umar bin Hafid datang, Habib Allahumma shalli Muhammad, Habib Anis datang. Kemudian para habaib yang mereka juga bilang Nurul Mustafa ini kayak Habib Umar Jelani bilang, wallah dia bilang begini, banyak arwah-arwah datang ke majelis Nurul Mustafa. Allahumma Muhammad. Jadi kita dapat bisyara-bisyara dari itu semuanya. Dan alhamdulillah, kenapa? Karena mungkin keterbukaan akhi ya, ahlan wa sahlan sama jamaah, sama semuanya ahlan wa sahlan. Jadi alhamdulillah Allah berkahkan itu. Dan apa visi misi kita ke depan? Satu yang akhi pengen itu semuanya, biar semuanya anak-anak muda, semuanya umat kenal sama Nabi Muhammad. Nyampe sama Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Dia bisa baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu bisa nerang-nerangin hati-hati anak-anak muda zaman sekarang. Allahumma shalli Muhammad. Itu. Masya Allah. Karena rencananya. ya mungkin itu luar biasa, visi yang luar biasa. Kalau orang sudah kenal dengan Nabi, semuanya, maka dia akan kenal dengan Allah, dia akan kenal ibadah dan lain sebagainya. Begitu, Habib ya. Begitu. Dunia akhirat ngikut. Kalau udah ngikut Nabi kan apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena engkau tidak akan diciptakan dunia dan langit. Jadi jangan takut. Kalau udah urusan Nabi, dunia ngikut, akhirat ngikut, semuanya ngucur. Amin ya Allah. Bib, satu lagi nih, Ana teringat banget sama omongan antum, Bib. Antum bilang kita boleh punya rencana apa aja, tapi tetap Allah yang menentukan, begitu ya. Tadi termasuk ketika antum bilang Habib Hasan bilang mau bikin masjid, gimana caranya? Udah kita serahin sama Allah. Nah, ya mungkin buat pelajaran buat kita semua, buat sahabat-sahabat Zawiyah, kalau kita punya sesuatu, serahin sama Allah. Iya, betul. Kita boleh punya rencana, tapi Allah tetap
Allah yang menentukan. itu Bib. Anak garis bawahi pernyataan antum. Betul. Jangan jauh-jauh dah dari anak yang sendiri yang anak apa namanya, yang anak alamin dari ini nih YouTube. Dulu pertama bikin YouTube, siapa yang mau denger ya? Iya. Masya Allah. Bisa nggak ya nanti apa namanya dapat apa tuh play button tuh Oh, ya? iya. Bisa nggak? Itu nggak kepikiran di otak. Tapi karena kita niat kita bukan ke situ, kita niat kita dakwah dan kita serahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa namanya kuncinya satu istiqomah, jangan bosan. Antum tuh kru jangan bosan. Terus istiqomah ya. Pasang surut pasti ada. Tapi istiqomah itu Allah akan kasih. Jadi gini, kalau kita lihat kita nggak bakal bisa nih ikutin, nggak bakal karena siapa kita, jangan salah, action dulu, mulai dulu. Kan kita tahu la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Kita memang tidak ada kekuatan, kita tidak harus menjadi kuat, tapi kita suruh mulai. Apa dalam Al-Quran? Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum tersebut merubah terlebih dahulu. Jadi Allah suruh mulai dulu, rubah dulu, bukan kekuatan, bukan jadi lantai jadi orang kuat, tidak, tapi rubah dulu, mulai dulu, nanti kekuatan Allah kasih. Kalau tidak mulai bagaimana mau ngasih? Bagaimana mau ngasih Allah Subhanahu Wa Taala? Itu dia kuncinya. Mulai dulu. Kita mulai. Action dulu. Zawiyah Channel pun Udah begitu. mulai. Kita mulai dulu. Kita juga begitu, Bib. Modalnya berani. Modal berani. Udah, Kita bismillah. modal berani. Kita ngomong sama pembina, sama pengawas, disetujuin. Ana bingung mau bikin apa podcast. Ana bukan orang media. Aki juga komunikasi politik. Bukan, ada yang bilang gimana, akhirnya kita kumpulkan kru, kita kumpulkan satu-satu, ada Sony, ada beberapa orang yang alhamdulillah ternyata dengan izin Allah, Bib, karena kita mau mulai dikasih jalan, Bib. Masya Allah. Nikmat kan? Nikmat luar biasa. Ya sekarang pasang sudah- surut biasa, tapi insya Allah. Dan sekarang sudah bisa dinikmati oleh sahabat Zawiyah. Itu yang penting, Masya Allah. Habib luar biasa, tidak terasa. Asik ya? Masya Allah. Ngobrolnya seru ya? Ini podcast terpanjang. Masya Allah. Mohon maaf kepanjangan. Mudah-mudahan nonton sampai selesai. Pokoknya harus sahabat wajib. Zawiyah dan sahabat Habib Abdullah bin Ja'far harus nonton full ini. Wajib. Nonton full, Masya Allah. Nah Habib, terakhir pertanyaan dari tim. Dari kita nih, Bib. Harapan Habib Abdullah untuk Zawiyah Channel. Zawiyah Gimana, semakin Bib? sukses. Amin. Semakin mendunia akhirat. Amin. Ya Allah. Itu mendunia akhirat. Mendunia akhirat. Ya kan, mendunianya ini semua orang tuh seluruh dunia. Amin. Akhiratnya tuh keberkahan turun. Amin. Ya Allah, amin. Sehingga kita yang mensubscribe, menonton, itu dia. melihat, tidak hanya dapat ilmunya, tapi dapat berkahnya. Alhamdulillah. Apa namanya, hal sesuatu yang tidak kita ketahui, tapi dengan menonton Zawiyah Channel ini bisa tahu. Betul. Kita punya hajat, wasilahnya Habib Ahmad bin Hamzah. Hal atas hajat kita digabul. Amin. Nggak ada yang nggak mungkin. Betul, Bib. Allah Maha semuanya pasti. Nah, jadi harapan saya kepada pemirsa ya, YouTube channel Zawiyah, terus bantu di dalam subscribe-nya, tonton sampai habis. Kalau iklannya jangan di skip, terus biar berjalan Itu saja. penting tuh. Iklan jangan Ini skip iklan jangan karena di-skip. membantu itu. Membantu. Kru juga harus istiqomah. Amin, siap. Antum kita juga semua harus istiqomah. Amin, Terus siap. berkolaborasi Betul. dengan seluruh habaib karena kita ini punya nama besar, Habib Ahmad bin Hamzah. Jangan, pokoknya pastinya minta izin orang tua Orang-orang tua kita. dulu. Itu Insya Allah, penting. ana yakin Zawiyah Channel ini akan terus jaya Amin, amin, sampai amin. akhirat dan Allah, sampai amin. kita bisa rasakan itu. Amin semua. ya Rabb. Dan semua yang nonton Zawiyah Channel adalah smart umat. Mas, smart umat. Iya, Penting iya nih, nggak? Bib. Smart umat. Jadi, Smart umat. kalau Zawiyah Channel punya pria sosmed, Iya. ada Habib sosmed, Ada. ini smart umat. Smart Wah, umat. dahsyat. Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Kita hampir kurang lebih 1 jam Luar biasa. Dengan ilmu yang sangat bermanfaat. Insya Allah kita bisa mendalami ini semua untuk kita, untuk keluarga kita juga. Dan kepada sahabat Zawiyah dan seluruh yang nonton Zawiyah Channel, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta follow sosial media kita dengan username semua yang sama, yaitu Zawiyah Channel. Ada di YouTube, di Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Snack Video, dan juga yang terakhir adalah Twitter.
Spotify. Oke, alhamdulillah. Habib Abdullah, terima kasih banyak Habib, masya Allah. Alhamdulillah. Akhi, nah ini kembaran saya beda 4 tahun, Bib. Beda 4 tahun. Kembar tapi beda 4 tahun. Nggak mungkin kayaknya, nggak mungkin. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada seluruh sahabat Zawiyah yang dirahmati Allah. Terima kasih atas dan kirimannya juga nih. Terima kasih banyak, kirimannya ada susu kurma dan kopi besan. Ya, alhamdulillah, ini enak banget. Enak nih, masya Allah nih ya. Enak banget Habib, alhamdulillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zawiyah Mandunia. Zawiyah Mandunia. Zawiyah Mandunia.